Oke, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama bersama saya. Di sini alhamdulillah saya dosen baru. Kemarin habis bisa masuk ke sini, dosen PAI alhamdulillah, dan kita akan belajar PAI terkhusus bidang sejarah. Teman-teman, ada suatu materi yang menarik terkait PAI, di mana PAI bidang sejarah. Kalau kita mencermati Jogja, maka kita mencermati Islam Jogja itu Islam yang menarik. Saya akan memberikan materi yang kemudian nanti silakan Anda browsing juga. Saya ingin mendengar juga nanti menyampaikan materi yang Anda ketahui di Google. Oke, kita akan belajar Islam Jogja yang menarik, yaitu saya namakan dengan Islam Keraton. Islam Keraton dalam bentuknya adalah Islam yang budayanya budaya keraton, tetapi prinsipnya prinsip Islam. Di daerah yang penuh dengan nuansa santri, namanya daerah Melangi. Ya, daerah Melangi. Daerah Melangi itu di barat Jogja, di Ring Barat, tepatnya di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Itu ada daerah namanya Melangi. Melangi ini kita ketahui ada Islam, NU, Muhammadiyah. Tapi di sini Islamnya adalah Islam Keraton. Saya namakan Islam Keraton kenapa? Karena budaya mereka adalah budaya seperti budaya keraton. Nanti saya akan tunjukkan budaya-budayanya. Islam Melangi ini dikembangkan, daerah Melangi ini dikembangkan oleh seorang ulama besar. Beliau bernama Mbah Nur Iman. Ya, Mbah Nur Iman. Mbah Nur Iman, nama kecilnya itu Mas Sandeo. Mas Sandeo putra dari Amangkurat IV. Putra dari Amangkurat IV, anak pertama. Tetapi Mbah Nur Iman ini memilih untuk jalurnya jalur dakwah, yang adik-adiknya masuk dalam nuansa keraton, tapi Mbah Nur Iman ini memilih jalur dakwah, sehingga nuansa yang didakwahkan Islamnya adalah Islam ala keraton. Nah, pada suatu saat Mbah Nur Iman ini pergi ke Jogja Barat, daerah barat, Ring Barat. Di daerah sana, kemudian dia menetap di sana. Setiap hari dia selalu mengajarkan dalam bahasa Jawa itu Mulangi. Dari kata Mulangi ini menjadi Melangi, karena Mbah Nur Iman setiap hari itu Mulangi menjadi, orang-orang disebut dengan Melangi, menjadi Melangi. Nah, ketika perjanjian Diari sudah dimulai, Surakarta dan Yogyakarta, Mbah Nur Iman kemudian disuwani oleh adiknya. Ketika disuwani oleh adiknya, Mbah Nur Iman tetap dia hidup di daerah Melangi ini. Tetap di daerah Melangi ini. Walaupun dia seorang anak raja, yang kemudian yang menjadi raja keraton selanjutnya adalah adiknya Mbah Nur Iman atau Hamengkubuwono I. Nah, ini sejarah Melangi, teman-teman. Menarik kita kemudian kaji bagaimana Islam Keraton itu dimulai. Karena kita ketika melihat NU itu kan abad 19, Muhammadiyah juga 19. Tapi keraton ini sebelum ada NU Muhammadiyah sudah ada. Itu. Selanjutnya, ini tentang sejarahnya. Islam Keraton ini, saya katakan Islam Keraton karena poin pertama adalah budaya.
budaya dan tradisi. Kedua adalah saya namakan infrastruktur bangunan. Pertama budaya dan tradisi. Di sini kalau Anda ke Melangi sana, maka Anda akan menemukan orang-orang di sana mulutnya itu dengan nadanya nada Jawa, dengan nada Jawa, dan di mulutnya itu ada lafal yang mengagungkan Hamengkubuwono I. Ya, karena Islamnya Islam kan. Kalau nanti bisa cek ketika mulut ke Melangi, silakan nuansanya berarti seperti yang tadi. Nah, itu budayanya. Pertama ini budaya dan tradisinya. Pertama misalkan bulan Maulud, itu seperti itu. Yang kedua, daerah sana itu daerah yang penuh seperti kerajaan. Raja itu kan yang misalnya pondok pesantren, di sana banyak pondok pesantren yang menjadi pengasuh selanjutnya ada anaknya, seperti keraton persis. Itu ya, saya singkatan ini. Yang selanjutnya itu bangunan. Kalau ada masjid patok, masjid Melangi, maka bangunannya itu bangunan seperti bangunan kerajaan. Masjidnya itu namanya di Patok Melangi. Ya, di Patok Melangi. Ini untuk selanjutnya silakan Anda. Saya ingin kalian menyampaikan materi yang Anda ketahui terkait Melangi yang selain saya sampaikan atau yang saya sampaikan tambahan dari Anda, silakan. Dimulai dari Mas Putri. Kira-kira tambahannya apa? Tentang apa? Terkait Melangi, Islam keraton di Melangi. Saya akan suruh tadi, silakan closing pengetahuan yang Anda dapat tentang Islam Melangi. Yang closing itu apa? Izin Pak, izin dong Pak. Silakan. Dikarenakan saya salah satu pendatang Pak, pendatang dari Sumatera yang datang dari ke tanah Jawa ini sebagai pelajar gitu kan. Sesuai yang saya browsing dan juga sesuai dengan yang saya pantau di tidak langsung gitu di terapi gitu, kebanyakan di daerah Melangi itu Islam salah satu seperti ini. Kebanyakan itu santri-santrinya itu seperti salafi gitu, lebih banyak menghafal Quran, kitab-kitab itu yang saya baca gitu. Beda dari yang saya baca itu Islam yang ada di Melangi ini, yang ada di kenapa di Islam Keraton, Islam Melangi khususnya itu yang saya baca itu khususnya di Jogja gitu, dan juga termasuk di Melangi yang itu bentuknya kecil gitu. Pondok pesantrennya itu penyebaran syiar agama itu, agama Islam itu dalam bentuk pondok pesantren berbasic Salafi gitu. Sedangkan saya yang mungkin dari Sumatera dan tempat itu lebih banyak pondok pesantren itu penyiaran Islam itu berbentuk modern, mengikuti zaman ya. Ya betul, memang di Melangi itu pondok pesantrennya kebanyakan sangat memegang prinsip kebudayaan, memegang prinsip masalah al-mahafatul al-qudimi soleh, kira-kira seperti itu. Tambahan dari Mbak, silakan apa yang Anda ketahui. Iya, terima kasih Pak sebelumnya untuk kesempatannya. Mungkin mengenai Islam Keraton ini sendiri sangat menarik ya Pak. Saya sendiri juga baru mendengar kata Melangi selama kurang lebih setahun di Jogja ini. Tapi berbicara tentang keraton ini kan ada di sebuah keunggulan yang memang tidak semua provinsi itu memiliki, gitu, seperti Cirebon dan salah satunya itu Jogja sendiri. Dan berbicara tentang Jogja ini banyak yang juga yang saya baru tahu mengenai struktur daerah yang memiliki keunggulan yang memusatkan ada 2 benteng ya Pak, yang berada di daerah Klapiak dan 4 ya kalau nggak salah apa 2 gitu. Pokoknya garis Katulistiwa yang menganjak dari Kaliurang, Gunung Merapi sampai ke selatan ya Pak. Nah itu juga saya baru tahu juga kok, banyak yang mungkin saya harus pelajari juga tentang Jogja itu sendiri, termasuk Islam Keraton juga Pak. Terima kasih, tambahan materinya benar apa yang disampaikan. Saya kemudian meminta pada kalian, walaupun kalian bukan dari Jawa, dari Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya,
tolong kalian cari lagi bagaimana Islam Keraton Melangi. Islam Keraton di Jogja sangat menarik ini, dan pengetahuannya bisa diteliti juga sebagai proyek penelitian. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.